Desa ini kecil, tapi kalau gua nggak ada pasti berantakan. Gua lah penjaga mereka. Tapi ya, penjaga juga butuh dihormati kan. Bu Siti, aku mampir sebentar nih. Hehe, kayak biasa ya. Agus, ya ampun, baru kemarin kan udah ngasih. Dagangan lagi sepi, nggak cukup buat bayar. Sepi nggak sepi, aku nggak peduli bu. Kalau nggak ada aku, warung ini nggak bakal aman. Kalau ada yang berani ngusik, siapa coba yang bantu kamu, ha? Hahaha. Nah gitu dong bu. Lain kali jangan banyak alasan. Tanpa saya, warung ibu ini bakal diganggu sama orang tahu. Jalur wisata ini bukan cuma buat mereka jalan-jalan. Aku yang atur semuanya. Kalau nggak bayar, ya jangan lewat. Hei mas, mau kemana? Lewat sini bayar dulu. Tiketnya 50.000. Loh, saya nggak lihat ada papan tiket di sini. Ini kan jalur umum. Jalur umum? Emangnya kamu nggak tahu aturan di sini? Aku yang jaga mas. Kalau mau aman, ya bayar aja. Tapi mas, ini nggak resmi. Saya nggak mau bayar yang nggak jelas kayak begini. Dengar ya, kalau aku bilang bayar ya bayar. Jangan banyak omong kamu. Ini uangnya. Tapi jangan kira saya nggak akan lapor. Hahaha, lapor ke siapa? Polisi? Hahaha, coba aja mas. Lihat siapa yang bakal lebih repot. Kenapa semua orang di desa ini takut sama Agus? Apa mereka nggak sadar kalau semakin dibiarkan dia makin menjadi-jadi? Apa harus ada yang jadi korban terlebih dahulu baru kita berani melawan? Mak, sampai kapan kita biarin Agus kayak gitu? Tadi siang aku lihat sendiri, Bu Siti sampai nangis gara-gara uangnya diambil. Dia udah tua, Mak. Harusnya kita lindungi dia, bukan malah diem aja. Nak, kamu nggak tahu siapa Agus sebenarnya. Dia itu bukan orang yang bisa diajak bicara baik-baik. Kalau kamu coba melawan dia, kamu yang nanti bakal celaka. Mak, kita nggak bisa terus takut kayak gini. Kalau semua orang mikir kayak emak, Agus bakal terus enaknya. Desa ini lama-lama habis, Mak, gara-gara dia. Rian, emak ngerti perasaan kamu. Kamu peduli sama desa ini. Kamu sayang sama orang-orang di sini. Tapi kamu harus ngerti juga, Agus itu orangnya keras. Dia itu preman. Kalau kamu cari masalah sama dia, ibu takut kamu malah jadi korban, Rian. Jadi apa harus kita lakuin, Mak? Diem aja, biarin dia terus ambil uang pedagang, ganggu wisatawan. Itu bukan cuma soal aku atau emak. Ini soal desa kita, semua orang yang ada di sini. Rian, emak cuma punya kamu. Kalau sesuatu terjadi sama kamu, emak nggak tahu harus gimana. Kamu ngerti kan? Emak nggak bisa kehilangan kamu, nak. Mak, kalau kita terus tunggu, desa nggak akan pernah berubah. Apa enggak lihat tiap hari ada aja yang jadi korban. Kalau kita semua diem, dia bakal makin kuat, Mak. Kita harus bertindak sekarang. Rian, kalau kamu memang yakin ini jalan yang benar, ibu nggak bisa cegah kamu. Tapi tolong hati-hati, nak. Ibu cuma punya kamu. Aku janji, Mak, aku bakal hati-hati. Tapi aku nggak bisa terus diem. Aku nggak bisa lihat desa ini terus-terusan menderita karena Agus. Semoga kamu selalu dilindungi, nak. Ibu cuma bisa berdoa. Aku bakal baik-baik aja, Mak. Jangan khawatir. Warga desa ini terlalu lama diam. Diam karena ketakutan. Diam karena merasa tak ada yang bisa dilakukan. Tapi kalau kita terus diam, sampai kapan kita bisa hidup tenang? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya nggak akan bertele-tele. Kita semua tahu apa yang Agus lakukan di desa ini. Sudah cukup lama kita biarkan dia. Tapi sekarang, makin hari dia makin berani. Apa kita mau terus diam? Saya dengar Bu Siti kehilangan uang dagangannya. Wisatawan pun jadi enggan datang ke sini karena ulah Agus di jalur wisata. Kalau ini terus dibiarkan, desa kita bisa rusak. Pak, kami semua tahu Agus salah. Tapi siapa yang berani ngelawan dia? Dia itu orangnya kejam. Betul, Pak. Kalau kita melawan, bisa-bisa kita malah diserang balik. Saya takut, Pak.
Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita terus takut, kapan desa ini bisa bebas? Saya tahu Agus itu keras, tapi kalau kita bersama-sama, dia nggak bakal bisa melawan kita. Kamu mah masih muda, Rian. Kamu nggak ngerti betapa bahayanya dia. Justru karena saya masih muda, saya nggak mau masa depan desa ini hancur karena satu orang. Kita harus berani. Hidup di desa ini sudah susah, tapi sekarang rasanya lebih berat karena aku harus menghadapi orang seperti Agus. Aku gak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Wah, Dina, daganganmu laris ya. Hebat juga kamu bisa jualan banyak hari ini. Selamat sore Mas Agus. Iya, laris sedikit, tapi ini buat beli obat ibu saya, Mas. Obat ibu, Dina, kamu tahu aku nggak peduli soal itu kan? Kamu juga tahu aturannya di sini. Setiap orang yang jualan harus bayar pajak keamanan. Mas Agus, tolonglah jangan hari ini. Uang ini benar-benar buat ibu saya. Saya gak punya lebih. Hahaha. Dina, aku nggak suka denger alasan. Kamu pikir aku cuma jalan-jalan santai di desa ini? Kalau aku nggak jaga desa ini, kamu pikir siapa yang bakal melindungi kamu dari masalah lain? Mas, saya gak pernah minta dilindungi. Tolong Mas Agus, saya benar-benar gak punya lebih. Kalau nggak punya uang nggak apa-apa. Buah-buahan ini juga cukup buat aku malam ini. Nggak perlu banyak alasan ya. Mas Agus, jangan Mas. Ini semua yang saya punya. Kalau Mas ambil ini, ibu saya gak bisa beli obat. Jangan drama kamu, Dina. Aku cuma ambil beberapa. Kamu gak akan miskin karena ini. Mas, jangan ambil ini Mas. Tolong Mas, ini buat ibu saya. Dina, kamu terlalu lebay. Ini cuma beberapa buah doang. Kamu masih punya yang lain kan? Kalau kurang cari uang lagi sana. Simple kan? Dia udah kelewatan. Dina itu nggak salah apa-apa. Iya, kita harus lakuin sesuatu. Kalau kita terus diam, dia gak akan berhenti. Tapi kalau kita melawan dia, siapa yang tanggung resikonya? Agus itu bukan orang sembarangan. Dia itu katanya punya ilmu kebal. Kalian ngomong apa di sana? Ada yang mau protes sama saya? Kalau iya, ngomong langsung sini. Kita berantem. Mas, suatu saat Mas bakal ngerasain apa yang saya rasain sekarang. Dan waktu itu gak ada yang bakal peduli. Hahaha. Lihat saja nanti, Dina. Aku yang pegang kendali di desa ini, bukan kamu atau siapapun. Akulah penguasanya. Hahaha. Kita harus bikin rencana. Ini nggak bisa dibiarkan. Iya, kita gak bisa terus takut. Agus harus berhenti sekarang. Aku cuma bisa berharap bahwa semua ini akan berakhir. Aku gak tahu kapan, tapi aku percaya orang jahat seperti Agus gak akan menang selamanya. Teman-teman, kita semua tahu apa yang terjadi sama Dina hari ini. Kita udah terlalu lama diam. Kalau kita tidak bertindak sekarang, siapa lagi yang akan jadi korban? Tapi Rian, kalau kita melawan dan gagal, Agus bisa balas dendam ke kita semua. Kita nggak akan gagal kalau kita bersama-sama. Agus itu kuat, tapi cuma satu orang. Kalau kita rencanakan ini baik-baik, dia nggak akan punya kesempatan. Rian benar, saya tahu kalian semua takut, tapi kita nggak bisa terus hidup seperti ini. Kita harus bergerak, kita harus bersatu, dan kita pasti bisa. Saya setuju, saya gak mau ada orang lain yang mengalami apa yang saya alami. Kita harus melawan. Besok pagi kita tunggu Agus di jalan wisata pendakian. Kita kumpul di sana dan hadapi dia bersama-sama. Jangan takut, kita kuat kalau kita bersatu. Hari ini desa akan berubah. Kita tidak akan lagi tunduk pada Agus. Itu bukan soal aku, tapi ini soal kita semua. Wah, kamu lagi, Mas. Hebat juga kamu balik lagi ke sini. Tapi kalian ini jangan pelit ya. Tiketnya tetap 50.000. Saya mau jalan, Mas. Saya nggak mau ribut. Hahaha. Nggak mau ribut. Kalian tinggal bayar aja. Dan udah semua selesai masalahnya. Cepet sini bayar.
Apa-apaan ini? Kalian mau apa? Agus, ini sudah cukup. Kami nggak akan biarin kamu terus ganggu desa ini. Sekarang pilihannya hanya satu, pergi dari sini atau hadapi kami semua. Hahaha, beraninya rame-rame ya. Mau lawan aku? Ayo sini. Kamu pikir kamu bisa terus seenaknya? Ini desa kami, Agus. Kamu nggak punya tempat di sini lagi. Woi, lepasin. Dasar cupu, beraninya keroyokan. Aku nggak tahu apa yang harus dirasakan. Bahagia karena Agus dihentikan, atau kasihan melihat dia akhirnya jatuh seperti ini. Stop, jangan dikejar. Biarin dia pergi. Rian, dia bisa melarikan diri kalau kita diam saja. Biarin aja, kita juga nggak tahu dia mau lari kemana itu. Kakiku, tolong. Aduh, kakiku. Rian, kita harus bantu dia. Kita gak bisa biarin dia begitu aja. Kita bawa dia ke rumah sakit. Apapun yang dilakukan, dia tetap manusia. Semua yang aku punya hilang. Hidup yang aku pikir kuat sekarang gak ada artinya. Pak Agus, syukurlah Anda sadar. Tapi ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Apa? Apa maksud kamu? Kenapa kaki aku gak bisa gerak? Kenapa aku tidak bisa merasakan kakiku? Kenapa ini? Jangan macam-macam kamu. Cedera di kaki Anda terlalu parah, Pak. Dokter terpaksa melakukan amputasi. Apa yang aku punya sekarang? Semua orang pasti ninggalin aku. Kakiku hilang. Agus buntung. Kadang orang seperti Agus harus jatuh dulu untuk sadar. Tapi entah apa dia benar-benar akan berubah setelah kejadian ini. Dulu aku berjalan dengan tongkat besar, menguasai setiap sudut desa ini. Sekarang bahkan untuk bergerak beberapa meter aku perlu bantuan kursi roda ini. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, nggak ada satupun orang yang peduli aku ada. Siapa itu? Buka saja pintunya, silakan masuk. Mas Agus, saya bawain makanan. Saya tahu Mas pasti butuh ini. Aku gak minta, Dina. Kenapa kamu repot-repot membawakan itu kepadaku? Saya tahu Mas, tapi saya gak mau ada orang di desa ini kelaparan, termasuk Mas. Mas, saya tahu ini gak mudah buat Mas, tapi kalau Mas butuh apa-apa, panggil aja aku. Aku gak keberatan kok. Aku gak ngerti. Setelah semua yang aku lakukan, kenapa Dina masih peduli sama aku? Apa yang aku perbuat pantas menerima ini? Kadang orang yang menyakiti kita paling dalam adalah orang yang paling butuh kasih sayang. Aku gak pernah benci Agus. Aku cuma berharap dia bisa berubah. Aku cuma mau bilang maaf. Maafkan aku, Bu Siti. Mas gak perlu minta maaf ke saya. Yang penting Mas bisa berubah dan gak ngelakuin itu lagi ke orang lain. Aku udah nyakitin kamu, Bu Siti. Aku gak pantas menerima bantuan dari kamu atau dari siapapun yang udah pernah aku sakiti. Nah Agus, setiap orang punya kesempatan kedua. Kalau mau berubah, itu sudah cukup buat kamu, nak. Aku
Aku pikir aku sudah kehilangan semuanya, tapi ternyata masih ada orang yang percaya aku bisa berubah. Aku gak boleh sia-siain ini. Oke Bu, fisik bisa diubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus menolong seperti Ibu tidak datang 2 kali. Menyala sekali Bu Siti. Agus buntung nih bos, senggol dong. Hidup itu tentang pilihan untuk terus terpuruk atau bangkit. Meski semuanya terasa mustahil, Agus akhirnya memilih bangkit, dan itu adalah langkah yang paling berani. Nah, di sini kita bisa lihat pemandangan terbaik di desa ini. Dan kalau kalian jalan sedikit ke atas, di atas itu ada air terjun kecil yang indah banget. Mas Agus, apa kabar? Udah lama saya nggak lihat Mas di sini. Baik Rian, saya cuma mau lihat-lihat aja. Nggak tahu kenapa tempat ini bikin saya tenang sekarang. Baguslah Mas, kadang kita butuh waktu buat merenung. Dan saya senang lihat Mas Agus sekarang. Hidupku mungkin gak akan sama lagi, tapi kalau aku bisa berubah dan bikin desa ini lebih baik, mungkin itu sudah cukup.